bangkrut parah. Gue justru respect loh sama orang-orang yang gitu karena lu berani gitu. Lu berani, and then tapi lu juga usaha gimana caranya bisa bangkit lagi dan sukses gitu. So menurut gue tuh orang Indonesia tuh harus bisa have that mentality of berani untuk nyoba, apalagi keadaan sekarang lu harus adaptif gitu kan. Yeah. When you fail quickly gitu kan. Itu salah satu Quotes, entrepreneur one-on-one. Ini dia ngajar juga guys soalnya. Gue udah takut nih ngomong sama dosen soalnya. Jadi lo punya pengalaman yang kira-kira bisa jadi inspirasi buat nonton YouTube gue? Sebenarnya gini, kalau menurut gua nggak ada usaha yang jelek, nggak ada. Usaha itu pasti unik di mata pelaku. Yang ada adalah pebisnis yang jelek, pebisnis yang cengeng, gitu ya. Pebisnis yang cengeng, pebisnis yang cengeng kayak gimana sih? Dikit-dikit nyalain keadaan, dikit-dikit nyalain pemerintah, dikit-dikit nyalain apa? Lo nggak bisa. Ketika ada sesuatu yang di hadapan lo itu sebuah lo anggap itu problem, jadikan itu tantangan. Iya dong. Contoh kalau lagi covid nih, lo ngeluh, wah bisnis gue nyesek nih dong. Jadi gini lo harus ubah itu jadi tantangan lo, gimana lo bisa maju. Contohnya banyak kan jadi kaya mendadak yang punya Zoom. Nah, dia merubah itu jadi peluang. Nah, kayak gini. Tapi gini loh Van, ini gue kan merasa ya gini ya, gue nggak tahu lu ada di kategori mana ya sebagai wirausaha, tapi banyak teman-teman gue yang merasa mereka masih di middle level lah ya gitu. Jadi mereka udah jalan tapi they want to go to the next level, right? The problem is, kayak lo bilang, kita nggak boleh ngeluh karena nggak ada support dari pemerintah. Karena kalau gue lihat yang disupport sama pemerintah kan yang bawa-bawa banget, yang UKM, ya let's say berapa yang di bawah 100 juta lah gitu, itu udah UKM gitu. Kalau yang udah konglomerat yang udah kaya gak usah diapa-apain ya, lu urus diri sendiri aja ya. Secara mungkin tapi dengan policy dari pemerintah mungkin pengurangan bunga bank, you know, dan sort of thing. Tapi kita yang di tengah-tengah ini nggak ada yang apain. Temen gue tuh suka bilang gini, iya kalau misalnya yang UKM ini boleh dibantu, disupport, dikasih insentif. Yang kaya-kaya dikasih kelonggaran bunga segala macam. Nah kita yang di tengah-tengah ini kita mesti mikir sendiri, usaha sendiri gitu loh. Nah, lu gimana tuh mengenai itu? Kalau menurut gue kayak gitu nggak totally benar ya. Nggak totally benar ya. Maksudnya gini, sebenarnya pemerintah itu yang di UKM itu yang diperhatikan juga seperti apa sih? Ya kayak disupport gitu. Jadi kayak misalnya ya kayak tadi lu bilang dikasih kur. Kur tuh tidak hanya untuk ke bawah loh. Kur itu bisa sampai 10 miliar. Oh iya, tadi bener ya, 10 miliar. Jadi sebenarnya diangkat lah misalnya kayak Backcraft tuh misalnya dipromosikan, misalnya ada exhibition apa gitu, diajakin gitu. Sebenarnya yang kayak kita tuh dianggapnya lu datang dari keluarga berkecukupan, ibaratnya lu bukan pengrajin gitu, lu bukan kita nggak diangkat sebagai UKM gitu loh. Bener gini. Itu pasti karena kurang knowledge aja. Kurang knowledge ya? Knowledge. Karena sebenarnya info itu pasti ada. Pemerintah tuh selalu sediain channel-channel info untuk apa. Cuman lu nggak ambil peluang itu aja sebenarnya. Kayak gue bilang lagi, lu aja nggak tahu ada kur kan? Iya, gua. Ya. Berarti kan Kegap guys. Berarti kan knowledge-nya kurang di situ kan. Berarti lu ada, tapi lu tidak tahu atau tidak mau cari tahu. Sebenarnya ada. Lu yang harus proaktif untuk misalnya bener cari tahu, ada ini apa, lu gue ikutan dong gitu. Lu harus cari tahu. Sebenarnya pemerintah kita kalau dibilang support, sangat support banyak hal untuk hal itu. Cuman kayak balik gini, kita nggak usah bilang campur tangan pemerintah deh. Itu masih kategori cengeng menurut gua. Kategori cengeng itu gini, dikit-dikit lu itu cengeng menurut gua. Jadi kalau Andi kata lu punya ide apa, kayak gini ini ide lu nih, kayak gini, lu jalanin, lu running, lu percaya itu ya udah. Jangan cengeng, iya kan? Jalan kan? Ya, semesta itu kan Tuhan. Puji Tuhan. belum kelihatan uangnya banget sih. Cuman maksud gua bicara lu harus sabar. Bicara uang tuh selalu gitu. Percaya atau nggak percaya? Uang itu ngikutin. Iya benar. Jadi uang itu bukan goalsnya. Jadi goalsnya adalah akuisisi dulu. Bagaimana lu bisa mencapai yang lu mau gitu. Kepuasan lu segala macam itu uang itu ngikutin sendiri. Kalau menurut gua gitu, contoh kayak di anjing nih,
kayak di anjing itu. Tujuan gue apa? Gue bukan nyari duit. Tujuan gue nyembuhin anjing itu sampai sembuh. Dan lu meng-create makanan yang akhirnya buat si anjing itu bisa Sembuh, sehat. sehat. Iya, Nggak ada sakit sama sekali. awalnya itu ya. Nih gue sekalian And then promosi nih. Jadi opportunity Iya. business, ya, betul. Jadi di produk gue rumahbuli.com itu gue jual makanan anjing yang less allergic. Ya, oke. Nah, jadi tuh anjing, kalau lo pelihara anjing cuma bisa sampai 5 tahun, jangan bangga, anjing itu bisa 15 tahun. Lo mau berapa 15 lama? tahun umur Hidup. manusia apa? 15 tahun umur manusia. Berarti anjing kan dikali berapa? Nah, iya, 15 tahunnya manusia itu anjing bisa hidup sampai 15 sampai anjing gua ada yang sampai 18 tahun. Karena dia makanannya Iya. tanpa pengawet. Nanti gue mau coba guys, gue mau coba makanannya. Nanti gue mau Jangan pulang buat karena lo. gue punya anjing. Soalnya rasanya wangi. Takutnya dimakan lagi. Boleh tahu nggak sih? Apa? Sekarang kita ngomongin masalah duit nih guys. Boleh tahu nggak sih omsetnya? Kalau kemarin tuh tanaman ya, dia mulai pertama dari 200.000, sekarang dia sehari bisa 20 juta. Kalau weekend bisa 30-40 juta. Gitu. Dia bilang dia sekarang gue punya uang lebih, gue mau expand di 200 dia bilang. Kalau lu gimana? Dia juga baru mulai awal tahun lalu juga, baru. Tapi dia emang mulainya sebelum COVID. Tapi pas tuh momennya, boomingnya gitu. Ini bicara omset mana nih? Ikan, daging, atau ikan lah. Kita kan lagi ikan, ngomongin kita ikan, ngomongin ikan ya, kita ngomongin ikan. iya. Kalau gue saat ini fokusnya lagi menyasar pasar impor. I see. Jadi gini. Kenapa gue ambil impor? Karena tadi kan gue breeding ya, Iya, gue breeding ikan gue sendiri. Itu nggak sanggup, udah nggak sanggup lagi, nggak sanggup untuk mensuplai buat customer gue. Karena misalkan nih, gue bisa jual di usia 4 bulan. Iya. Dari Ini 4 bulan udah segede, udah segede. udah segede. 4 bulan 5 bulan bisa gede. Nah itu kan waktu tumbuh 4 bulan 5 bulan kan artinya kan. Nah itu gue harus breeding terus. Nah dari 1.000 ekor aja paling jadi 200 atau 300 yang hidup gitu. Nah itu bisa habis seminggu. Anjir. Iya, seminggu habis. Jadi mau nggak mau, God. gue nyari di mana? Itu orang-orang beli kalau itu dari Dari online, ada. dari datang, banyak online juga sih. Online dari Tokopedia kan? Dari Tokopedia, dari Facebook, dari Instagram. Terus nanti ngirimnya gimana? Kalau ikan tuh ngirimnya gimana sih? Sorry, gue agak Oh, iya. technical. Kalau ngirim, misalkan Jakarta, Oh. ya pakai Gojek. Oh, lu Gue ada packaging. oksigen gitu. Oh, Gue ada I oksigen. see. Tapi Okay. kalau nanti luar kota, ikan gue selalu gue puasain sebelum berangkat. Jadi dia nggak buang air besar lagi di dalam bagnya dia nih. Jadi Itu oksigen bisa cukup. ya? Bisa. Jadi itu Okay. bisa dua hari. 2 kali 24 jam ikan gue bisa hidup. Dan gue garansi. Kalau ikan mati, gue garansi. Ikan mati pas sampai ya, gue garansi. Itu gue pakai waranti. Nah, terus kalau anda kata ikan, rata-rata yang import ini kan sebenarnya gue bukan pemain, ibaratnya pemain lama di import, bukan. Iya, Ada mereka yang udah lama import ada. Cuman gue pun tadinya mau beli sama mereka. Cuma masa import ini mahal. Ikan import tuh di atas juta rata-rata. Kalau yang sekarang ini yang lo beli sendiri berapa? Yang gue breed sendiri paling 200-300. 200, 300, 400. Usia jual mereka 4 bulan gue jual segitu. Kalau yang masih kecilan 100. Cuma kalau yang impor, orang jual kan di atas juta semua kan. Nah, gue mensiasati nih, bagaimana ikan import ini bisa lebih murah. Jadi gue beli bundling, wholesale gitu. Dan demand-nya masih tinggi, berarti artinya lo mesti memperbanyak supply-nya. Ini ya? gue kok 1 bulan itu 2 kali impor dari Thailand. Wow. 2 kali masuk. Nah, besok malam nih ikan gue berangkat dari Thailand. Boleh tahu nggak sih, Van, sedikit aja jenis-jenisnya, maksudnya kayak yang lumayan favorit? Gua hanya menjual yang favorit. Oke. Gua top 3 yang gue jual. Oke. Yaitu Oranda, Rancu, sama Ryukin. Tapi gua pencinta Rancu. Rancu itu yang nggak ada dorsal atasnya, nggak ada sirip atas, yang di situ. Yang gendut-gendut bulat tuh, itu Rancu. Oke. Yang di sini nih Rancu semua. Jadi nggak ada sirip atasnya. Orang nyebutnya ini the king of goldfish tuh Rancu. Kan Rancu. Itu tuh keluar warnanya tuh bisa Varian ya. bisa ini ya, bisa kayak random gitu atau tergantung? Tergantung indukannya. Oh. Nah itu
ibaratnya ada orang yang bermain di warna, ada yang bermain di body. Di body itu di struktur yang buat show segala macam. Ya balik lagi lah, ini ada segmennya beda gitu. Ada yang main show lebih mahal lagi. Hah? Satu ekor bisa ambil 10 juta. Wow. Main show tuh apa tuh? Yang buat di show, yang buat nanti jadi dia dikonteskan. di ini nih apa namanya di Jadi memang udah di pamper itu gitu susah gini karena apa? Ikan yang terlahir dengan body show, artinya dengan semua kriteria show dalam satu ikan, itu nyari susah banget. Dari 1.000 mungkin satu, makanya mahal. Karena capek nyortir ya kan. Nah itu lumayan. Jadi itu dibentuk ya, bukan proses alami. Alami kan? Alami. Jadi dalam proses dari kecil ke besarnya itu jangan ntar wah ternyata nggak sempurna di sini dibuang lagi. Nah seperti itu kan, makanya jadi sangat mahal. Tapi itu kalau buat ibaratnya pencinta koki garis keras gitu ya. Oh ada ya? Ada. Ibaratnya untuk pencinta koki garis keras yang kayak gitu yang dicari. Semakin yang sempurna gitu ibaratnya sempurna menurut kriteria penjurian. Nah kalau gue di sini main di 2 segmen tadi, yang terbanyak adalah segmen hobis. Oh iya betul. Segmen hobis itu paling banyak. Ya nggak terlalu mahal, yang 100, 200, 300, 400 itu banyak. Bahkan import gue jual 2 juta. Makanya kayak kemarin gue masukin gue beli 300 ekor. Ya ini gue harus belanja lagi dalam 2 minggu.